Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Ya, kemarin gua udah sempet upload ya, kalkulator miliarder. Tapi setelah gua lihat hasilnya, rencananya mau bikin landscape, tapi jadinya malah potret gitu ya. Ya udahlah kita bikin ulang gitu ya. Oke, langsung aja berarti kita pertama di sini gue udah jalanin ya selama 1 tahun gitu ya. Jadi ini recap perjalanan gue juga itu ya. Oke, nanti gue akan tetap cantumkan link di deskripsi ya, link videonya Om Benix yang bikin kalkulator miliarder gitu. Jadi gue ngambil dari Om Benix kalkulatornya, terus gue modif gitu ya. Kalau di Om Benix itu nanti dia versi tahunan ya, kalau gue bikin yang versi bulanan gitu ya, target pertumbuhannya. Oke, kayak gitu. Jadi langsung aja pertama, di sini kan ada modal akumulasi. Modal akumulasi itu adalah uang yang bisa kita sisihkan selama tiap bulan gitu ya. Misalkan dari gaji kita, gaji UMR ya 5 juta misalkan, berarti sejutanya kita keep, berarti kan kurang lebih 20%. Itu 20% itu kita nggak utak-atik, kita masukin aja ke saham kayak gitu. Nah, lalu di bawah ada target pertumbuhan. Target pertumbuhan itu ya awalnya gue bikin targetin 2,5% gitu ya. Kayak zakat mal gitu ya, 2,5%. Cuman berjalannya waktu jadi gue rubah ke 3% aja lah, kan beda-beda tipis gitu biar gampang lah. Nah, lalu di bawah modal ini berarti akumulasi ya. Kalau tiap bulan kita naro, berarti kan selama 1 tahun berarti udah kekumpul 12 kali 1 juta gitu, berarti 12 juta gitu ya. Modal awal tuh 1 juta sih sebenarnya, itu kosong. Oke, modal awal di bawah itu, modal awal itu berarti ke bawah ya, artinya itu sheet ke bawah kolomnya. Jadi modal awal gua mulai di tahun lalu di April 2024 mulai dengan modal 1 juta gitu ya. Lalu 30.000 ini apa? 30.000 ini adalah target pertumbuhan di bulan April. 30.000 itu adalah 3% ya. Di sini kan target pertumbuhan kita nih 3% gitu. Nah, itu kalau lihat di rumusnya berarti modal awal dikali target pertumbuhan ya. Jadi hasilnya 30.000. Nah, di sini bulannya untuk ngingetin. Lalu di sini target akhir bulan. Nah, itu adalah tambahan modal awal ditambah dengan cuan yang diharapkan di bulan itu, ibaratnya seperti itu. Jadi di bulan April 2024 itu harusnya gua di akhir April 2024 gua punya modal jadi 1.030.000 gitu. Di sini target akhir bulan namanya. Seperti itu. Lalu aset apa nih? Aset itu adalah realisasi aset kita di akhir bulan itu seperti apa. Nah, karena di awal bulan gue beli sahamnya, ditunggu sebulan malah turun terus gitu ya, gak naik sampai 3%, malah turun, jadi gue hold ya. Jadi di sini belum ada realisasi keuntungan lah gitu ya. Statusnya malah floating loss waktu itu, seperti itu. Lalu di bulan kedua nih, oke, di bulan kedua adalah rumusnya modal awal ditambah dengan B5 tambah B5
ini harusnya mah target akhir bulan aja ya, ke sini. Jadi ini ditambah dengan modal akumulasi gitu ya. Jadi 1 juta tambah 30, 1 juta 30, ditambah lagi 1 juta, jadi 2 juta 30 gitu. Ibaratkan ceritanya nih di akhir bulan itu kita udah realisasi dan cuan tuh 30.000, kayak gitu sih ceritanya. Padahal kenyataannya kan kita statusnya aset kita malah floating loss gitu ya, jadi belum direalisasiin. Jadi ya di sini kalau kita geser nggak bisa ya, nggak bisa. Di sini kalau dilihat berarti kita minus. Nah ini adalah rumusnya aset dikurangin target akhir bulan. Artinya aset kita masih belum capai target lah. Jadi sini gua kasih keterangan tidak capai target gitu. Oke, lalu di sini lanjut di bulan kedua. Di sini juga rumusnya sama, dikali 3%. Nah harusnya di akhir Mei itu target cuan gua, target aset yang harusnya gua punya itu ada 2.090.000 gitu. Namun kenyataannya realisasi asetnya itu masih di 2 juta gitu ya. Jadi di bulan kedua pun gua masuk beli saham dan sahamnya masih minus gitu. Seperti itu ya. Jadi di bulan kedua pun nggak capai tuh kita. Nah, di sini minusnya dari target masih 90.000 gitu. Nah, baru masuk di bulan ketiga. Oke, rumusnya sama, harusnya kita memulai modal dengan 3.090.900 gitu ya. Dengan target cuan di bulan itu 92.000, harusnya di akhir bulan kita megang 3183 gitu. Nah, di bulan ketiga inilah baru gua ada saham yang akhirnya cuan dan bisa kita jual gitu. Nah, kita jual pun nah di sini bisa dibilang modal gua kan cuma 3 juta ya dari 3 bulan itu. Nah, tapi realisasi aset gua ada di 3.179.000. Nah, artinya gua udah cuan tuh 179.000 lah gitu ya. Tapi kalau dari target itu masih kurang 3.000-an dikit lah. Kurang dikit. Nah, lanjut di bulan keempat. Bulan keempat itu masuk di bulan Juli. Nah, gitu. Nah, ini sama, dan di bulan keempat inilah gua baru bisa dibilang capai target ya. Artinya di bulan keempat ini di akhir bulan Juli 2024 aset gua itu realisasi asetnya ada di 3.430 dan itu sudah melampaui target di 3 juta di 4.340. Nah, itu melampaui target dari targetnya 4.309.000 gitu. Nah, jadi malah surplus dari target nih. Surplus 31.000 gitu. Nah, di bulan keempat inilah gua ibaratnya wah bisa nih 3% nih gitu ya. Gua men-challenge lagi diri gua karena kalau dengan pertumbuhan belum gue jelasin di awal ya. Jadi dengan pertumbuhan 3% setiap bulan, kita nabung 1 juta tiap bulan, terus target pertumbuhan asetnya itu tiap bulan 3%. Nah, itu kita akan capai target kita punya 1M itu di tahun ke-10 gitu ya. Nah, ini itu nih, jadi sebenarnya kurang dari tahun ke-10 ini gue tarik sampai 120 bulan gitu ya. Berarti kalau 10 tahun itu kita udah punya aset 1,1M. Jika stabil tuh kita bisa cuan 3% setiap bulan aja gitu. Atau kalau diakumulasi mungkin kurang lebih ya hampir 50% lah ya. Enggak nih, 40% ya, 36. Oke, itu tadi di 3% udah
Ini salah 12 ya, seharusnya 10 tahun. Nah di sini gua naikin persentasenya jadi 4%. Nah ternyata dari 4% itu bisa tercapai dalam waktu yang lebih singkat lagi, nggak butuh 10 tahun, jadi hanya butuh 8 tahun gitu. Nah ini di sini tadi di bulan keempat ya, di bulan Juli. Nah, di bulan Juli itu kita udah cuan sebenarnya, udah capai target kalau target pertumbuhannya 3%. Oke, nah kalau target pertumbuhannya 4% jadi nggak capai target dong gitu. Nah baru tercapai juga di bulan Desember kemarin gitu. Alhamdulillah tuh. Jadi di bulan Desember capailah gitu ya, baru tercapai tuh gitu. Target pertumbuhan 4% tiap bulannya itu. Artinya kan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November gitu, kita sebenarnya nggak capai target tuh. Tuh target pertumbuhan 4% itu nggak kecapai. Nah ternyata diakumulasi di Desember baru kita bisa tembus gitu ya. Oke, nah seperti itu. Nah malah di bulan Desember itu ada kita surplus ya gitu ya. Nah oke, nah setelah capai lagi kita challenge lagi nih. Challenge gimana tercapai dalam waktu 5 tahunan lah gitu ya. Nah di target 5 tahunan itu berarti kalau gue hitung target pertumbuhannya itu ada 6,1% gitu. Nah itu baru tercapai di kemarin, alhamdulillah di bulan Maret 2000 berapa nih, bulan Maret 2025 itu baru tuh alhamdulillah tercapai ya, kita bisa realisasi aset sampai berapa sesuai dengan target pertumbuhan di berapa tadi 6,1% gitu ya. Jadi ya alhamdulillah gitu ya. Kalau kita hitung ya, kita hitung itu kan harusnya asetnya itu bertumbuh lumayan ya. Berarti kan dalam setahun itu kan kita modal 12 juta, tapi di akhir tahun itu realisasi aset kita ada di 18 juta. Berarti hampir 50% ya. Growth. Ini bukan ya rumusnya. Oh, lupa lagi rumusnya. Oke, 33 ini apa nih? 15 dikurang B3 15 oh harusnya 16 ya, sorry. E16 dikurang B3 berarti dikurang modal. Nah itu lalu dibagi dengan B3 lagi. Nah jadi dalam 1 tahun itu pertumbuhannya ternyata sampai 52% ya. Satunya oke. Yups, jadi seperti itu target pertumbuhan kita. Oh iya, sorry di sini harusnya seingat gua kemarin itu ada modal bulan ini ya, modal bulan April yang udah masuk. Sorry, jadi makanya agak beda nih. Nah benar, realisasi kita itu cuannya sampai 44% gitu ya dalam 1 tahun tuh. Oke, jadi
Tadi itu karena ada modal bulan April yang udah gue masukin duluan tuh kemarin di bulan Maret karena butuh buat beli saham IPO lah gitu. Oke, jadi itu aja. Mungkin nanti kalkulatornya seperti ini, kalian bikin rumusnya gampang ya. Di sini target pertumbuhan, kalian tinggal rubah-rubah. Nah, yang perlu diganti-ganti tiap bulan ya ini ya, karena modal kan tiap bulan akan bertambah. Itu dari bulan April harusnya jadi 13 juta. Nah, ini pun nanti akan dirubah juga nih. Yang di kolom ini harusnya dirubah terus. Kalau pakai itu udah ada rumusnya. Nah, di sini harusnya kalian rubah terus, update ya gitu. Ini kenapa 16 sekian plus 500. Nah, itu adalah 500 itu cash yang belum dibelanjakan buat saham gitu. Jadi gua ngitungnya ada plus gitu. Kayak gitu. Oke, jadi seperti itu. Dan sebenarnya di sini masih gross asset ya. Gross asset itu artinya aset yang udah kita realisasikan gitu. Kita nggak hitung dengan real asset yang sesuai nilai pasar. Artinya gua itu posisinya saat ini lagi floating loss sekitar 900.000 gitu. Nah, kalau itu dihitung dengan net asset berarti kan harusnya gross asset ini dikurang 900 ribuan itu tuh yang sebagai floating loss gitu ya. Nah, itu karena gua belum realisasiin ya, gua belum hitung lah gitu ya. Jadi masih yang gue hitung berdasarkan gross assetnya dulu. Seperti itu, oke. Ya, semoga di tahun kedua nanti kita update lagi apakah growth-nya akan bertumbuh atau stabil. Stabil pun sebenarnya artinya gue tadi di 5 tahun itu nggak capai ya. Nah, benar, yang di 5 tahun itu gue belum capai nih. Jadi PR gue adalah gimana caranya bisa growth 6,1% tiap tahun gitu. Karena goals gue itu pengen punya 1M dalam 5 tahun lah gitu ya. Gitu. Ya, walaupun sekarang tuh baru tercapai di angka 8 tahun itu. Oke, itu aja mungkin yang ingin gua koreksi dari konten gua sebelumnya, yang gua bikin landscape ternyata jadinya potret gitu ya, dan malah nggak kelihatan angka-angkanya gitu ya di komen sama teman-teman kita tuh gitu ya. Jadi seperti itu ya, ini sekalian merekam perjalanan gua membuktikan kalkulator Benix gitu ya, kita bisa jadi miliarder lewat saham gitu ya. Oke, ditambah lagi nanti ada peluang crash, itu akan jadi potensi yang cukup menjanjikan gitu ya. Artinya ya kemungkinan sih ya, gua ada wacana modal yang masuk nanti di bulan Mei, Juni, Juli itu kemungkinan akan gua hold sebagai cash dulu gitu ya. Karena ya katanya ada potensi IHSG bakal crash. Jadi kalau memang itu terjadi kan itu berarti peluang besar buat kita untuk masuk gitu. Jadi gue mungkin akan keep di 3 bulan ke depan modalnya itu jadi bentuk cash gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa gue share. Terima kasih.